Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah doa malam kita. Dan kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Kau yang telah himpunkan kami. Kau yang menarik kami ke hadirat-Mu. Dan kami percaya ini pujian penyembahan kami. Kami rindu masuk lebih dalam bersekutu dengan Kau. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Kami yang melayani Engkau pun kami diurapi. Kami yang bersama-sama beribadah pun kami diberkati. Kami percaya kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Kami boleh bersukacita di dalam Engkau yang menyelamatkan kami, yang memanggil kami setia dan menggenapinya. Terima kasih, kami mengucap syukur dan menyambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa, mulia, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Bersama kita katakan haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Beri puji, beri hormat. Puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa, mulia, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Bersama katakan haleluya. Haleluya,
besar setiamu. Kami bawa persembahan pujian kami kepadamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Namanya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, kemuliaan dan kemuliaan. Tinggi
haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya. Karena mata karena sikira la pare, hepana magia botana batela, karena pare. Oh Bapa kadia botala maka sikira batala maka sinara pare. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu Tuhan penuh kuasa, mengubahkan. Ajaib nama-Mu Tuhan, Juru Selamat kami Yesus Kristus, Tuhan yang Engkau sedang mengasihi, Engkau mengasihiku selama-lamanya. Haleluya, 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 dengan lembut, haleluya, haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, itu kerinduan kami Tuhan. Datang menangis di bawah kaki-Mu. Demikianlah hidupku mau mengasihi-Mu Engkau Yesus yang baik bagiku. Terima kasih. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik seperti wanita, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani. Ku
tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Setia, ku melayanimu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. 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 Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia. Saya serahkan pimpinan berikutnya kepada pembicara yang mau menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya setiap kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berikan hikmat, wahyu, manfaat, kecerdasan yang daripadamu untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami persilahkan Roh Kudus menjamah melawat setiap kami. Kami persilahkan Roh Kudus bebas bekerja di antara kami. Kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh waktu, oleh tempat, oleh jarak. Kami percaya Tuhan, biarlah kebenaran firman boleh menguatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang menyertai hamba-Mu, karena hamba-Mu ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi apabila Engkau izinkan untuk boleh membagi kebenaran firman-Mu, untuk boleh membagikan kehendak dan rencana-Mu dan pesan-Mu buat setiap kami. Kami percaya Engkau yang menyertai hamba-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat melalui kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami, berbicara dan berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini kita akan belajar mengenai perumpamaan lalang di antara gandum. Nah, saudara, kita mau baca, saya ambil perikop dari Matius 13 ya. Kita akan baca Matius 13 ayat yang ke-24 ya.
Dikatakan di sini, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya, saya akan bacakan, dikatakan bahwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Oke, nah saudara, dikatakan ada hal kerajaan sorga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Saudara, orang yang menaburkan benih itu adalah Tuhan Yesus, ya. Dan benih yang ditaburkan adalah benih yang baik. Oke. Benih yang baik dan di ladangnya. Nah, Tuhan memberikan benih di ladangnya. Ladangnya itu adalah di dalam dunia, di dalam kehidupan kita. Ya. Kita mau lihat juga ayat referensi yang lain yang dikatakan bahwa Matius 13 ayat yang ke-37. Dikatakan bahwa waktu Tuhan menjelaskan kepada murid-muridnya mengenai arti perumpamaan ini, ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Jadi Tuhan itu orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Artinya Tuhan Yesus yang membawa benih itu untuk menabur di dalam dunia, di dalam hidup kita. Ya. Kemudian yang kedua kita mau lihat bahwa setelah Tuhan menaburkan sesuatu yang baik di dalam ladangnya, ada yang tidak suka tentunya, ya. Kita mau lihat di dalam ayat yang ke-25. Matius 13 ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi pada waktu itu semua orang tidur. Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Sekali lagi, tetapi pada waktu semua tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Jadi setelah Tuhan itu datang, orang itu datang, menabur benih yang baik di ladangnya, musuhnya pun datang, ya, pada saat semua orang tidur. Nah, saudara, kita tahu bahwa musuh kita adalah kejahatan, musuh kita adalah iblis. Nah, dia itu menabur lalang, menabur gulma, ya, kalau dari bahasa pertanian, menabur hama atau gulma ini pada saat semua orang tidur. Nah, yang saya dapat dari kebenaran firman Tuhan adalah pada saat orang tidur, rest, orang itu mungkin dalam kondisi santai, orang itu mungkin dalam kondisi tidak melekat dengan Tuhan. Orang itu mungkin dalam kondisi yang mungkin terlalu capek, terlalu banyak aktivitas, sehingga kerohaniannya dia dengan Tuhan sedang off, ya, nggak connect dengan Tuhan. Nah, saudara, berapa banyak dalam hidup kita, waktu kita melekat dengan Tuhan, kita menggebu-gebu dengan Tuhan. Tapi pada saat kita istirahat sejenak, aku mau relax dulu, aku mau berlibur dulu misalkan. Nah, pada saat kita off itu, yang dikatakan di sedang istirahat, sedang tidur, itu iblis mulai menaburkan benihnya dalam hidup kita. Jadi saudara, ini satu warning buat saudara dan saya, apapun yang kita kerjakan, jangan sampai kita tertidur di dalam Tuhan. Ya, Tuhan juga bilang di dalam Matius 26 ayat 21, dikatakan di sini adalah berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudara, Tuhan inginkan setiap kita agar kita berjaga-jaga dan berdoa. Kalau pada saat iblis itu datang, musuh itu datang menaburkan benih, kalau kita tidak tidur, kita berdoa dan berjaga-jaga, mungkin mereka akan tetap melempar, tapi kita ngerti dan kita akan ambil. Kita akan ambil benih-benih yang tidak baik itu. Lalang-lalang itu kita akan mengambilnya, sehingga dia tidak tumbuh bersama dengan gandum itu. Tapi apabila kita tidur, kita rileks, kita rehat, kita off dengan Tuhan, yang terjadi adalah benih dari lalang itu akan tumbuh bersama-sama dengan gandum. Berapa banyak saudara, pada saat orang itu mengalami kejatuhan, pada saat dia tidak melakukan bagiannya. Contoh, kita tahu bagaimana Daud bisa jatuh dalam perzinahan dengan Batseba. Karena waktu itu zamannya perang raja-raja awal tahun, tapi dia tidak melakukan perang, dia santai, ya. Dia santai di istananya, dia lihat-lihat, mungkin menikmati, ya. Nah, sehingga iblis menabur benih dan dia kena karena dalam kondisi yang santai, ya. Dia memang tidak dalam fisik tidur, tapi dalam kerohaniannya dia tidur karena dia tahu zaman dulu menurut di sejarah Alkitab, awal tahun setiap kerajaan pasti maju berperang. Tapi kenapa dia tidak melakukan itu? Tapi dia santai-santai, rileks, itu pada saat kondisi yang tertidur. Sehingga iblis dengan mudah menanamkan
menanamkan benih-benih yang daripada Dia. Nah saudara, mari kita belajar. Apapun kondisi kita, jangan sampai kita tertidur. Tapi kita tetap harus berjaga-jaga dan berdoa. Supaya benih pada saat ditaburkan dari Tuhan tetap boleh bertumbuh dalam hidup kita. Dan pada saat iblis mencoba untuk menabur benih dalam hidup kita, kalau kita berjaga-jaga dan kita tetap berdoa, kita bisa ambil benih yang dari iblis itu dan kita buang dari hidup kita. Sehingga benih itu tidak akan bertumbuh dalam hidup kita. Nah saudara, kita tahu bahwa iblis tidak akan langsung datang dalam bentuk seperti iblis yang mengerikan. Tapi dia akan bekerja pelan, sehingga tidak sadar tahu-tahu kita sudah terjebak dalam tipu musibatnya iblis. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Nah saudara, mari kita belajar. Nah kita lihat saudara di dalam Matius ya. Di dalam Matius 13 ayat 38 dan 39. Ini waktu penjelasan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. 38 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Siapa? Saudara dan saya. Kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Dan lalang adalah anak-anak dari si jahat. Ya, jadi semua yang digunakan oleh iblis untuk menanamkan benih dalam hidup kita yang tidak benar, dia adalah anak-anak yang dari si jahat, dari si iblis. Dengan apa? Dia menanamkan dengan intimidasi, dia menanamkan benih dengan kepahitan, dia menanamkan benih dengan iri hati, dia menanamkan benih dengan balas dendam, dia menanamkan benih dengan berbagai macam hal di dalam dunia yang membuat kita akhirnya bertumbuh di dalam kebenaran yang salah, dalam perspektif yang salah. Nah saudara, kita lihat ayat yang ke-39, Matius 13 ayat 39 dikatakan, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Nah, waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu adalah malaikat. Nah, saudara, saya kembali kepada topik di sini bahwa pada saat musuh atau iblis itu menaburkan benihnya di ladang itu adalah pada saat semua orang tertidur. Nah, dan kita tahu Tuhan katakan supaya benih dari iblis itu tidak bertumbuh dalam hidup kita, kita wajib berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, kita mau lihat apa kerugiannya kalau lalang atau gulma itu ada bersama-sama hidup dengan gandum. Yang pertama, gulma ini atau lalang ini akan berebut makanan dari tanah dengan gandumnya. Jadi mereka akan ambil unsur haranya dari sisi pertanian ya. Itu mereka kan sama-sama berebut dari unsur haranya. Sehingga kalau berebut unsur haranya, mungkin lalangnya bisa makan lebih banyak daripada yang gandumnya. Nah saudara, seperti perumpamaan yang sebelumnya, di ayat yang sebelumnya di Matius 13 juga. Tuhan menaburkan benih. Sekali lagi Tuhan menaburkan benih. Tapi ada yang jatuh di jalan, di ladang yang subur, tanah berbatu, ada yang terhimpit oleh tanaman yang berduri dan sebagainya. Nah saudara, kita mau belajar bagaimana bahwa pada saat kita mau mendengarkan firman Tuhan, itu adalah seperti unsur hara dalam hidup kita. Itu pupuk dalam hidup kita untuk pertumbuhan rohani kita. Kalau kita biarkan lalang ini ada dalam hidup kita, dia akan mengambil kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita dapat? Banyak kali orang yang pada saat mendengar firman Tuhan, yang kita dapat apa? Enggak tahu. Saudara hati-hati, warning. Pada saat kita mendengar firman Tuhan dan kita katakan enggak ngerti firmannya apa, untuk apa. Pokoknya saya tahu itu firmannya mungkin lucu, itu mungkin firmannya singkat, cepat, enak. Nah saudara, kita tahu, pada saat kita mengucapkan itu sadarlah bahwa iblis mulai mengambil firman dalam hidup kita. Itu kerugian yang pertama apabila ada lalang berhidup bersama dengan gandum. Yang kedua, jadi firman yang kita dapat tidak menjadi rema karena kita tidak mengerti, karena sudah diambil oleh si iblis. Dan yang kedua, pertumbuhan dari lalang atau gulma ini itu tidak langsung kelihatan. Tapi dia akan pelan, tahu-tahu hasilnya sudah langsung menghancurkan, merusak semuanya. Nah saudara, bukankah dalam hidup manusia kadang misalkan, ayo kita nggak streaming,
enggak lah cuma sekali aja enggak streaming kan enggak apa-apa. Minggu depan masih ada hari Minggu, tahun depan masih banyak hari-hari Minggu. Kapan lagi masih ada? Sudah santai aja, sekarang kita relax dulu aja. Nah saudara, seringkali pertumbuhannya ini, pertumbuhan dari gulma ini atau lalang ini tidak langsung kelihatan besar. Tapi dia sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kita tidak sadar bahwa sebetulnya kita sedang memberikan kesempatan pada lalang atau gulma bertumbuh dalam hidup kita. Kalau kita punya prinsip, sudahlah nggak apa-apa nggak berdoa sekali, sudahlah nggak apa-apa nggak ibadah sekali, sudahlah nggak apa-apa nggak dengerin firman Tuhan sekali, sudahlah nggak pujian nggak penyembahan nggak apa-apa cuma sekali, sudahlah kita nggak cukup serius untuk ini nggak apa-apa cuma sekali sekali. Tapi kalau ditambah kali jadinya ribuan kali nanti, akhirnya ujung-ujungnya menjatuhkan, menghancurkan. Seringkali trik yang dipakai oleh iblis adalah tidak langsung. Dia langsung datang bilang, kamu gak boleh ibadah, kamu gak boleh doa, kamu gak boleh pujian penyembahan. Tidak, tapi dia lakukan dengan sedikit. Yang seperti di mindset kita, sudah gak apa-apa cuma sekali, sudah gak apa-apa. Kalau dulu saya bilang, itu adalah sampah-sampah halus ya, bukan sampah kasar. Kalau sampah kasar kita akan kelihatan, wah ini sampah. Tapi kalau sampah halus kan tipis, sedikit. Seperti debu, dibiarin aja sedikit-sedikit nggak kelihatan. Lama-lama baru kelihatan debunya, lama-lama menghancurkan semuanya. Nah saudara, pekerjaan dari iblis, pekerjaan daripada gulma ataupun lalang itu menghancurkan sedikit demi sedikit. Jadi kalau saudara dan saya mulai berpikir dalam hal kebenaran firman Tuhan, dalam hal melakukan firman Tuhan, dan kita hanya berkata, sudah nggak apa-apa, cuma satu kali kok, cuma satu kali. Ingat, hidup kita mulai diserang oleh iblis. Hidup kita mulai ada lalang atau gulma dalam hidup kita. Walaupun kita katakan cuma Tuhan sekali aja loh. Ingat, ini efek daripada pekerjaan lalang atau gulma atau si iblis itu dalam hidup kita. Kita perlu warning. Yang ketiga, pada saat gulma ini tetap hidup, lalang ini tetap hidup dengan gandum, dia akan menurunkan kualitasnya. Ya, sekali lagi, pada saat lalang ini hidup bersama dengan gandum, dia akan menurunkan kualitas dari gandum. Apa itu kualitas? Kebaikan dari gandum ini. Nah, saudara, kalau dalam hidup kita, apa ciri-cirinya orang itu sudah mulai terkena di hidupnya itu lalang atau gulma? Kalau orang itu sudah tidak punya passion, cinta Tuhan, tidak punya passion untuk mengejar Tuhan, tidak punya passion untuk mengenal Tuhan. Artinya orang itu sudah tidak punya kualitas secara rohani. Kalau secara jasmani mudah, oh ya orang ini berkualitas, kenapa? Sehat, kuat, ya kan? Bisa lari, bisa makan banyak, bisa mengangkat apa, itu orang yang berkualitas secara manusia. Tapi bagaimana dengan kerohanian? Orang dikatakan punya kualitas kalau mereka punya passion di dalam Tuhan. Mencari Tuhan. Cinta Tuhan, mencari kehendak Tuhan, itu yang namanya passion. Kalau kita, ayo kita begini begitu, nanti dulu aja Sadaro, ingatlah bahwa pada saat kita mulai tidak punya passion di dalam Tuhan, gulma, lalang dari iblis mulai bertumbuh dalam hidup kita. Berapa banyak saudara dan saya seringkali sudah nanti dulu, karena itah itu dan sebagainya. Malam hari ini, kita mulai belajar untuk mendeteksi bagaimana dalam kehidupan kita, adakah masih ilalang ataupun gulma dalam hidup kita yang ditanam iblis. Dan bagaimana kita harus mencabutnya. Karena itu akan menghancurkan, merusakkan, akan mengurangi kualitas passion kita dengan Tuhan. Kita harus belajar saudara, kalau tidak lama-lama hasilnya akan jadi hancur. Nah, saudara, itu yang ketiga. Jadi ada 3 poin, ada 3 diagnosa kalau mulai lalang atau gulma itu hidup dalam hidup kita. Kemudian saudara, kita mau lihat ayat yang berikutnya. Matius 13 ayat 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Sekali lagi, ketika gandum itu mulai tumbuh dan mulai berbulir, mulai berbuah, nampak jugalah lalang itu. Nah, waktu saya renungkan saudara ya, kenapa enggak dari kecil itu kelihatan antara gandum dengan lalang? Kok kenapa setelah gandumnya ini mulai bertumbuh dan mulai berbulir, mengeluarkan bijinya tapi masih belum keras karena belum dewasa. Baru kelihatan mana yang gandum, mana yang lalang. Saudara,
Seringkali iblis bekerja kepada orang-orang yang mulai mempunyai passion, mulai mempunyai cinta akan Tuhan. Kalau orang itu adem anyep, apalagi orang itu dingin, iblis tidak bekerja dengan orang-orang yang dingin. Iblis tidak mungkin bekerja dengan orang yang adem anyep, karena gampang buat dia. Karena orang ini belum bertumbuh dan belum menghasilkan bulir. Tapi dikatakan di sini bahwa ketika gandum itu mulai tumbuh dan mulai berbulir, nampak lalangnya. Jadi iblis akan menanamkan benih-benih yang dari dia, dari iblis itu akan pada orang-orang yang mulai tumbuh, mulai punya passion dengan Tuhan. Wah, aku mau melayani Tuhan, aku mau serius cinta Tuhan, aku membaca firman Tuhan, aku mau memuji menyembah Tuhan. Pada saat itu mulai lalangnya muncul. Waduh, tapi ini hujan. Aku mau memuji menyembah Tuhan, tapi aduh, saya ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Nah, itu saudara, akan kelihatan pada saat orang itu mulai passion punya di dalam Tuhan. Mulai bertumbuh dan berbulir, iblis akan mulai bekerja. Saudara, warning buat setiap saudara. Apakah saudara juga mengalami hal yang ini atau tidak? Kalau saudara tidak pernah mengalami seperti ini, berarti maaf, saudara adalah seperti gandum yang belum bertumbuh dan belum berbulir. Tapi kalau saudara sudah mulai bertumbuh dan berbulir, ketahuilah, lalang itu akan mulai muncul dalam hidup saudara. Kalau saudara pernah memberi kesempatan kepada lalang itu untuk bertumbuh dalam hidup saudara. Jadi saudara, Tuhan katakan di dalam Matius 12 ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, saudara, kalau gandum sudah pasti baik. Kenapa? Karena menghasilkan bahan makanan. Ya. Tapi kalau lalang ini tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan bahan makanan, hanya merusak. Ya, merusak pohon-pohon di sekitarnya. Nah, saudara, mari kita belajar untuk kita boleh menjadi seperti gandum, pohon gandum yang terus berjaga-jaga dan berdoa sehingga kita boleh melekat, punya passion, cinta akan Tuhan dan bisa menangkal semua benih-benih yang daripada iblis. Dan yang terakhir kita mau lihat di dalam Matius 13 ayat 29 sampai 30. Dikatakan, tetapi ia berkata, waktu tuannya datang, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya lalu untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah saudara, waktu saya renungan kebenaran firman Tuhan, kenapa gandum ini harus tetap bersama dengan lalang sampai dengan musim menuai? Kenapa gandum itu terus dibiarkan sampai waktu menuai? Tidak pada saat kita ketahuan gandum itu bertumbuh, berbulir, langsung kita cabutin semua lalangnya. Kan kita tahu nih, yang satu sudah berbuah, yang satu belum, berarti kan lalang kita bisa cabut. Kenapa tidak pada saat itu langsung dicabut sama Tuhan? Tidak, Tuhan katakan biar keduanya tumbuh bersama pada waktu menuai. Karena kalau pada saat mulai bertumbuh dicabut lalangnya, dicabut gulmanya, yang dikatakan adalah sebab mungkin gandum itu juga ikut tercabut. Artinya apa? Pada saat seorang cinta Tuhan mulai bertumbuh di dalam Tuhan, remaja, masih remaja di dalam Tuhan, remaja rohani, dia masih belum punya pendirian yang kuat, dia masih belum punya pengertian yang kuat. Sehingga kalau dia belum punya pengertian yang kuat, diombang-ambingkan sedikit dia akan ikut. Tapi beda dengan gandum yang sudah waktunya dipanen, dia sudah masak, sudah dewasa, dia punya pendirian yang teguh. Sehingga pada saat ada pengajaran, ada sesuatu pun yang mengganggu hidupnya, dia tahu memilih yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau belum gak bisa saudara. Saya mau sharing sedikit saudara ya. Ada seorang perempuan yang dia bisa memasak, kemudian cinta untuk melayani Tuhan dan dia bingung, Tuhan aku gak bisa apa-apa, tapi saya hanya bisa masak bagaimana? Terus kemudian dia punya ide, oh ya kumpulin teman-temannya, mungkin ayo ngobrol yuk, kita ngobrol-ngobrol lama gak ketemu 2 orang, 3 orang, dia buatin masakan, oh ya seneng ya, enak, terus kumpul tambah banyak. Tapi karena dia sudah punya kedewasaan di dalam Tuhan, dia tetap pada visinya. Begitu orang itu yang kumpul sudah banyak teman-temannya, panggil hamba Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terus, tetap dia melakukan bagiannya. Begitu kumpul-kumpul, masak, bagi. Tapi kan
Mungkin teman-temannya awal-awalnya cuma bilang, ayo kita kumpul-kumpul. Ya ngobrol-ngobrol lama nggak ketemu. Apalagi ada makanan, enak loh makannya si dia, kan lumayan. Oke, datang. Tapi saudara, lama-kelamaan, dia akhirnya mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya bertobat. Dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Hanya dari sebuah kerinduan seorang ibu yang hanya bisa memasak. Kenapa kok hanya bisa memasak, bisa membuat pertobatan terjadi? Ya karena ibu ini sudah matang di dalam Tuhan. Kalau dia tidak matang, mungkin setelah masak gitu mau dibagikan, wah gak usah, aku udah capek-capek, nanti mereka masak cuma enak-enak terus pulang, mereka gak bantu nyuci-nyuci, gak ngasih uang juga untuk beli bahan-bahan, buat apa aku capek-capek? Mungkin bisa ceklek sekali, 2 kali mungkin ceklek gak jadi lanjut lagi. Tapi karena dia kuat di dalam Tuhan, walaupun yang datang itu dengan motivasi yang berbeda-beda, dia tetap mau melayani Tuhan melalui masakannya. Sehingga waktu orang datang banyak, dia tetap melakukan yang terbaik dan banyak jiwa-jiwa yang dilawat dan bertobat di dalam Tuhan. Ada satu lagi saudara kesaksian ya, ibu-ibu di Bandung, dia hamba Tuhan juga, dia tidak bisa melakukan banyak hal kecuali dia di gitaran. Tuhan saya ingin melayani engkau gitaran bagaimana? Ya sudah berangkat ke penjara, oke ibu pendeta ini berangkat ke penjara gitaran. Tapi kan gak mungkin langsung ngajari lagu kerohanian, lagu umum pertamanya. Terus lagu umum selesai diajari orang-orang bisa mulai sedikit-sedikit lagu rohani. Pada saat mulai belajar lagu rohani, penjara yang dia layani untuk belajar gitar ini mulai dilawat. Ya sekali lagi mulai dilawat. Nah saudara kembali lagi. Orang kalau sudah punya kekuatan di dalam Tuhan, dia mulai bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Dia akan tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi. Mungkin sebetulnya kalau ibu ini gak kuat dia bilang, Tuhan aku bisa gitarin. Tapi kenapa pelayanan harus di penjara? Kenapa gak pelayanan pada saat KKR yang besar? Kenapa pelayanan tidak pada saat kondisi-kondisi yang lebih baik, rasanya lebih oke? Kenapa dia harus ke penjara? Karena Tuhan suruh dia penjara dan dia punya kedewasaan rohaniannya. Oke Tuhan saya mau, dimanapun tempat saya berada, saya ambil pekerjaan Tuhan, nama Tuhan pasti dipermuliakan. Nah, saudara kembali lagi. Tuhan ingatkan setiap kita. Untuk kita, ayo kita bertumbuh terus menuju ke kedewasaan rohani. Supaya apapun yang terjadi, kita tetap boleh melekat dan cinta akan Tuhan. Tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Amin saudara. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Ataukah kita betul gandum yang dari Tuhan? Ataukah kita gandum yang dari Tuhan tapi penuh dengan lalang-lalang atau gulma dalam hidup kita? Ada berapa deteksi yang tadi saya infokan untuk Bapak Ibu semuanya. Ada berapa parameter yang Bapak Ibu boleh menjadi review buat hidup Bapak Ibu semuanya. Adakah lalang-lalang itu mulai bertumbuh dalam hidup saudara dan saya? Adakah kita sudah mulai hidup dengan berjaga-jaga dan berdoa supaya pada saat iblis menabur benihnya kita boleh mengambil dan membuang dari kehidupan kita dan kita boleh menuju kepada kesempurnaan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kira lama sikiri kita para pasir lama sikiri kita para. Kira lama sikiri kita para pasir kita. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami. Kami mau Tuhan sebagai gandum yang boleh tumbuh subur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau hanya makanan yang daripadamu, benih ilahi itu yang ada dalam hidup kami. Dan berikan kami Tuhan kemampuan untuk berdoa dan berjaga-jaga. Sehingga setiap kami boleh menolak semua serangan dari si iblis Tuhan. Dan hidup kami tetap boleh punya passion, melekat dan cinta akan Kau. Dan mencari kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya kuat kuasa-Mu yang menolong setiap kami untuk kami boleh tetap ada dalam kehendak dan rencana-Mu. Oleh karena itu paksakan tubuh jiwa roh kami tunduk taat hanya kepada-Mu dan paksakan Tuhan kehendak dan rencana-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan kami percaya firman yang dibagikan oleh hamba-Mu ini Tuhan singkat dan sudah selesai. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami untuk terus memeteraikan, untuk terus memberi penjelasan. Sehingga setiap kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman yang dibagikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan memasuki doa syafaat. Kita akan awali dengan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu.
pimpin kami. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Malam hari ini kami bersatu hati, kami berdoa bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel. Tuhan, biarlah Engkau mendengar seruan kami di tempat ini. Biarlah Engkau senantiasa ingat akan perjanjian-Mu dengan Abraham, Tuhan. Bapa, biarlah pada malam hari ini damai sejahtera, sukacita, ketentraman senantiasa melimpah bagi bangsa Israel. Dan biarlah bangsa Israel saat ini Tuhan mulai dipulihkan, tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada peperangan, tetapi biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa melimpah bagi bangsa Israel. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan kalau kami ada di bangsa ini. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu senantiasa menuntun setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menuntun hidup kami, Engkau yang menempatkan kami di tempat ini Tuhan, di bangsa Indonesia. Biarlah saat ini Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Roh takut akan Engkau senantiasa ada bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan Engkau pulihkan. Kami percaya Tuhan, Indonesia senantiasa ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Indonesia senantiasa ada di dalam hati-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, berdoa juga untuk kota Kediri di mana Engkau menempatkan setiap kami. Biarlah Engkau juga memberi hikmat pada setiap pemimpin-pemimpin di kota ini. Mulai wali kota, aparat-aparat pemerintah, TNI dan Polri Tuhan, Engkau memberi hikmat kepada mereka. Damai sejahtera terjadi bagi kota Kediri ini Tuhan. Kami juga menyerahkan dimanapun kami berada Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang ada di kota Kediri ini Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi jawaban bagi kota Kediri ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi garam dan terang untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang belum bertobat. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau akan pakai setiap jemaat-Mu di tempat ini untuk boleh menjadi berkat buat saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang belum percaya kepada-Mu. Dan kami rindu mereka juga diselamatkan seperti Tuhan menyelamatkan kami. Kami juga berdoa bagi pertumbuhan rohani jemaat. Kami rindu jemaat-Mu boleh bertumbuh secara rohani, berakar, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan boleh menjadi berkat buat saudara-saudaranya. Kami juga berdoa buat pelayanan hidup kudus takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa para pelayan-Mu hidup takut akan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tetapi dengan fokus tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga menyerahkan program-program gereja semua sesuai dengan visi Allah dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami juga berdoa bagi jemaat yang undur dari berbagai gereja, berbalik kepada Tuhan, bertumbuh rohani dan melayani Tuhan. Kami rindu Tuhan, walaupun kami hanya beribadah secara streaming, kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan, baik itu Papa Insung, Koconi, anak Genesia, Pak Corwo, Bu Sulung, Bu Sutini, Bu Gunawan, Ibu Christine, Ibu Harlin. Tuhan, demikian juga Kosojong, Tante Lun, dan masih banyak lagi nama-nama. Tuhan, di mana mereka lemah tubuhnya, Tuhan mau jamah dan sembuhkan. Tuhan mau pulihkan, bangkitkan kembali mereka, mengasihi, beribadah dan melayani Tuhan. Kami berdoa, apapun yang dibutuhkan rumah tangga, entah itu kesulitan ekonomi, problem pekerjaan, kehidupan sehari-hari, tetap kami yakin Tuhan pelihara dengan baik. Masalah hutang piutang Tuhan juga akan selesaikan. Mereka membutuhkan sarana, baik itu rumah, baik itu kendaraan, Tuhan juga mengadakan. Bahkan kami berdoa untuk keharmonisan rumah tangga di tengah krisis resesi seperti ini. Tetap Tuhan mau jaga keutuhan rumah tangga. Di dalam kasih-Mu Tuhan, mereka tetap menemukan masa depan, harapan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk penginjilan, baik di bumi Indonesia, provinsi-provinsi, kota besar, kota kecil, daerah-daerah pelosok-pelosok. Kami percaya Roh Kudus-Mu tetap bekerja. Banyak jiwa boleh berbalik kepada Engkau. Karena setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan. Roh-Mu yang melakukan sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Dan nanti saya minta Bapak Didit tutup dalam doa. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sabar ini Tuhan adakan, syukur bagimu. Tuhan adakan, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Syukur Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau curahkan atas kami ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan atas kami untuk kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengan kondisi seperti ini ya Tuhan, kami bersyukur meskipun dalam kondisi pandemi kami masih dapat bersekutu ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, dan kami ucap syukur ya Tuhan melalui ibadah pada malam hari ini ya Tuhan atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan atas sharing firman yang sudah disampaikan oleh pembicara. Dan biarlah apa yang disampaikan ya Tuhan dapat memberikan pengetahuan untuk apa yang akan dapat kami lakukan ke depan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui hamba-Mu, melalui pembicara merupakan kepanjangan daripada kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan Engkau juga memberkati saudara-saudara maupun jemaat yang saat ini mengikuti streaming ya Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tempat mereka masing-masing. Dan saya percaya Tuhan Engkau selalu menuntun mereka dan berkat-Mu mengalir atas mereka. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah selanjutnya Tuhan, Tuhan berikan kesempatan kami kembali untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami akan hendak kembali ya Tuhan, kiranya
melalui berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami sehingga kami dapat beribadah di masa yang selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kita. Terimalah dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Kasih kuasa Tuhanlah yang bekerja, menyempurnakan segala sesuatu, membangkitkan kasih kita akan Tuhan. Terjadi satu persatu, mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati dan shalom.